Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast Bugilamo Channel akan kedatangan salah seorang kru dari Bugilamo Channel. Beliau adalah saudari Nilis atau Nurhalisa, karena beliau sendirian hadir karena kawan-kawan yang lain tidak berkesempatan untuk hadir pada siang hari ini. Beliau sanggup untuk diwawancarai cuma seorang diri. Jadi kepada saudari Nilis kami persilakan duduk di tempat. Silakan. Oke, saya Nurhalisa, dipanggil Nilis. Saya anggota Bugilamo Channel. Oke, saya siap diwawancarai. Sudah siap ya? Dah. Jadi yang akan dipertanyakan pada siang hari ini, kalau memang sudah siap, kami sebagai wawancara dari podcast Bugilamo Channel mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Nilis dan bersedia untuk diwawancarai pada siang hari ini. Oke. Jadi nama siapa? Nama ambo Nurhalisa, Nah. dipanggil Ilis. Ambo tinggal di Pematang Panjang, Koman Kocek. Oh, Pas di depan pos ronda, pos ronda Koman Kecil itu ya. Tepek Bana. Sekampung itu ya, ada. Mungkin. Sekampung Bana. Jadi itulah yang akan dipertanyakan pada siang hari ini, tentang Bugilamo Channel. Di Bugilamo Channel ini udah berapa lama berdirinya nih? Bugilamo Channel udah 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. 1 tahun berdiri. Iya. Jadi anggotanya berapa orang tuh? Anggotanya ada 6 orang. 6 orang. Ya. 6. Kalau aku tengok di dalam konten tuh ada 7 gak? Ada 7, ada 6 ya. Kadang dia nggak hadir, tapi yang sering hadir hanya 6 orang. Oh, 6 orang. Iya. 6 orang pemain, terus sutradara 1, di kan 7. Oh, gitu. Iya. Jadi yang cewek berapa orang? Cewek cuman aku sendirian. Sendirian ya. Iya, sendirian. Sendirian. Jadi dari peran yang dibawakan itu kan dalam suatu bikin konten yang kan udah oleh sutradara. Jadi yang sering dibawakan sebagai peran apa itu? Macam-macam. Macam-macam. Iya. Kadang nangis, kadang ketawa. Yang paling sering marah-marah. Marah-marah sama suami, sama anak. Oh, gitu ya. Ya. Itu kan dari karakter para pemain itu kan, kalau dari sutradara tadi kan udah tahu ini. Udah. Jadi masing-masing kita itu kan ada peran. Jadi Iya. kalau ku tengok dari Nilis ini perannya sering dibawakan peran marah-marah tuh gimana? Sering yang dibawakan peran marah-marah. Marah-marah sama suami. Heeh. Tapi marahnya punya judul. Jadi Contohnya kemarin kan kami bikin konten membahas hama di sawah. Rupanya dia minta izin mau menyemprot. Sampai di sawah dia bukan menyemprot, Jadi malahan dia mengotah. mota ya. Ngajak Ngotah sama. teman-teman. Jadi Kebetulan sawah kami di tepi lintas, di tepi jalan. oh, jadi nggak jadi dia Nggak menyemprot jadi sawah dia gitu ya? kerja. Makanya aku marah-marah. Oh, Wajar gitu. kan? Wajar kalau ngomong kayak gitu kan. Bukan marah-marah tanpa judul. Jadi kalau itu kan bukan suami kita asli kan, bukan Iya, itu. bukan suami kita. Jadi itu kan suaminya di dalam konten gitu Iya, kan. suami Nah, jadi dalam konten. bagaimana dari pihak suaminya sendiri, bagaimana itu? Ada nggak komplainnya sama suami aslinya itu? Sama suaminya Aslinya? asli. Iya.
yang sebelum aku main, sebelum masuk ke anggota Bugilamo, jadi anggota Bugilamo udah bicara sama suami aku, minta izin, katanya kadang-kadang Uni dijodohkan sama ini, dijadi orang tua ini, kami maaf. Jadi suami aku lebih paham dengan masalah itu. Malahan dukungan dari suamiku 100%. Ada dukungannya? Ada. Kalau seandainya nggak ada, aku bikin konten. Kami kan bikin konten biasanya 1 kali seminggu. Kalau nggak ada, dia nanya. Malahan dia ikut cari ide cerita. Kalau ini bagus ini ceritanya. Ini mengangkat negeri kita, mengangkat derajat kaum ibu, kaum bapak. Dia ngangkat gaya gitu. Ada pun dia dikasih solusi ya? Iya, dikasih solusi. Iya. Dibikin, kalau ini mantap idenya ini. Iya. Pernah dikasih gitu? Pernah. Malahan dia ikut juga kan. Waktu kami meeting, dia ikut. Dia ikut. Kalau meeting, Dia masuk mengasih apa kan? kasih ide gitu ya? Iya, kasih ide sama anggota. Jadi Insya Allah anggotanya baik-baik semua. Dia kalau mau pergi dia minta izin sama suami. Aku pun yang pertama minta izinnya. Kalau meetingnya di rumah Uni itu ya? Meetingnya biasanya iya. Biasanya. Karena aku perempuan sendirian kan, kalau pergi ke rumah teman kasihan lah malam jauh pulang. Di dalam berkonten, di dalam bikin konten, yang merasa paling kesulitan apa itu? Ada nggak itu yang paling merasa sulit? Merasa kesulitan betul ya nggak ada. Cuman kadang diulang-ulang. Ya. Karena kan kadang kita betul, teman salah. Terpaksa diulang semua kan. Apalagi waktu nangis. Nangisnya diulang-ulang. Iya. Karena teman banyak yang salah. Nah, kita nangis kan dalam keadaan sedih. Sedih ini susah memasukkan ke dalam roh kita. Apakah di dalam itu kan bikin konten menangis, ada ketawa, ada nggak ketawanya itu ketawa apa namanya karena malu atau gimana, ada nggak tuh? Insya Allah enggak. Kalau udah masuk ke dalam jiwa kita nggak ada yang ketawa kayak cimee, kayak apa, nggak ada. Kalau ketawanya biasanya kalau ketawa sedih ada, memang sedih. Ketawa yang suka, yang memang pokoknya nggak ada yang rasa kesulitan. Jadi di setiap anggota tadi itu kan ada pun yang menjiwai, ada yang tidak ya kan. Jadi yang paling Uni sukai lah di dalam setiap teman-teman yang ada di konten, siapa yang paling disukai lah beradengan sama dia gitu? Pokoknya anggota Bugilamo Channel aku sangat menyukai semua. Cuman dia yang paling tidak aku sukai, dia sering terlambat. Janji jam 2, datangnya nanti jam 4 paling cepat, tidak tepat waktu. Nah, itu yang paling dibenci. Tapi sama orangnya aku suka semua. Iya. Dia semuanya baik semua ya. Baik semua. Kalau sutradaranya kemana? Sutradaranya sangat baik. Dia bisa mengasih cerita yang bagus, yang sesuai dengan karakter kita. Iya. Jadi lanjut. Ini tadi kan udah ditanya yang merasa kesulitan, yang merasa sulit di dalam berkonten. Kemudian yang sangat disukai dalam konten itu apa? Ceritanya. Ya, ceritanya. Ya, saya sebagai parent ini sangat saya suka. Nah, kalau parent ini saya suka, tapi kalau parent ini saya sangat suka. Gitu kan ada itu. Jadi yang sangat disukai di dalam parent berkonten itu apa ya? Kalau saya nggak pilih-pilih saya. Apa saja diberikan saya terima. Insya Allah saya makan semua. Nggak ada pilih-pilih. Insya Allah. Bisa apapun bisa. Insya Allah bisa. Apapun bisa ya. Disuruh marah oke, disuruh nangis jadi, terserah aja. Aku nggak pilih-pilih. Disuruh ke sawah oke. Gitu ya. Dalam kesulitan oke, ke sawah, hujan, lumpur. Pun aku tengok dulu pun pernah juga bikin konten jadi caleg ya. Iya, jadi caleg. Insya Allah. Itu kalau aku tengok kemari masuk tuh.
Iya. Jadi caleg pun masuk gitu kan. Terima kasih. Iya, jadi Terima kasih. petani pun oke. Terima kasih. Jadi kalau merasa di dalam konten merasa kesulitan istilah cuman yang diomongan tadi ya, cuman yang disukai di dalam perkontenan itu suka semua ya. Suka semua. Suka semua ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya, di dalam berkonten itu kan setiap kali bikin konten kan hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Cuman kedatangannya itu sering telat gitu kan. Iya. Jadi kalau kita tengok-tengok bikin apanya tuh kendalanya apa itu? Bisa jadi dia terlambat datang, cuman apa kendalanya? Pertama, ekonomi. Ekonomi. Ekonomi di sini sangat sulit. Rata-rata kehidupan hanya menakik, memotong Iya. ke sawah. Apalagi model 5 bulan belakang Iya. hari hujan, jadi ekonomi kami sangat sulit, sangat sulit. Jadi bikin konten dengan ekonomi ada apa dia Punya kaitan, berkaitan itu? sangat berkaitan. Berkaitan ya. Apalagi mau mengupload, Iya, mau di mengedit ya. diedit, mempunyai uang kan, punya pulsa kita. Iya. Jadi kadang-kadang konten udah terbuat, terhalang, pulsa nggak ada, Paket nggak ada ya paket gitu. nggak ada. Kami untuk iuran 5.000 aja kadang-kadang sulit untuk mengeluarkan. Karena ekonomi, bukan kami pelit, tapi ekonomi kami yang sulit. Iya. Jadi setiap meeting itu kan ada iuran, ada iurannya itu? Nggak ada. Biasanya kata orang kemarin-kemarin ada, tapi sekarang nggak ada. nggak ada lagi. Nggak ada, cuman sukarela kalau datang ke rumahku, aku bermurah hati beri kopi, entah kalau ada snack, kasih snack. Kalau enggak cuman kopi. Kalau sedapat mungkin setiap ada pertemuan itu ada tentu kita membutuhkan uang keluarga. Iya. Jadi sedapat mungkin itu masing-masing kita ini ada sumbangan lah, satu seperti sumbangan lah gitu kan, ada yang ngasih 5.000 atau yang 10.000 itu kan biasa itu kan. Iya. Apa di apa itu apa enggak pernah dilakukan itu? Tak setahu aku ya belum lagi. Belum ya? Belum. Ya mudah-mudahan ke depan Bugilamo Channel ini akan berlanjut, akan berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Amin. Dengan apa namanya itu tidak ada kendala. Kemudian subscribe-nya ke depannya itu mudah-mudahan bertambah banyak. Amin ya Rabbil Jadi alamin. Jadi sekali lagi ini ada lagi pertanyaan untuk sekali lagi. Di dalam berkonten tentu ada mempunyai sutradara, ada mempunyai untuk yang apa namanya itu sutradaranya, itu kan yang ngatur-ngatur kamu sebagai ini kamu gitu, kita bikin kemudian yang bikin apa namanya suatu ide. Iya. Nah itu kan ada, kemudian yang menjadi editor di dalam channel itu ada siapa itu? Orangnya Kasriman. Iya. Nah, jadi Kasriman itu mana deh? Ini orangnya. Ya. Terima kasih. Jadi kepada Unilis, kami selaku pembawa acara di podcast, kami mengucapkan terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan ke depan Bugilamo Channel semakin jaya. Amin ya Rabbil alamin. Semoga dijabah oleh Allah.